Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyoroti kondisi memprihatinkan yang masih dialami sejumlah pelajar di daerah terpencil. Ia menayangkan video anak-anak menyeberangi sungai demi bisa sampai ke sekolah setiap hari. Itu anak-anak yang ke sekolah harus nyebrang sungai tiap hari. Tayangkan itu. Momen ini terjadi saat Prabowo berpidato dalam puncak peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Indonesia Arena, Jakarta. Presidennya nggak bisa ucap, apalagi kali. Dalam video yang diputar, tampak sejumlah pelajar yang selalu kebasahan, baik ketika berangkat maupun pulang sekolah. Melihat kondisi ini, Prabowo dengan tegas meminta para koruptor menyaksikan video tersebut. Termasuk anak-anak sini, koruptor, lihat ini. Mereka ke sekolah basah, di sekolah mereka basah, pulang basah. Kan khawatir ya orang tuanya. Perubahan iklim. Menindaklanjuti video tersebut, Prabowo mengumumkan pembentukan Satuan Tugas Khusus Jembatan untuk menangani persoalan darurat infrastruktur di wilayah-wilayah yang dibutuhkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya mengenai olahraga. Pemirsa, Timnas U22 Indonesia bertolak ke Thailand untuk berlaga di SEA Games 2025 dengan tekad mempertahankan emas. Pelatih Indra Syafri dan official tim berangkat bersama 19 pemain, sementara 4 pemain lain yang merumput di Eropa bakal langsung terbang ke Chiang Mai, Thailand hari Minggu. Timnas U22 Indonesia, pelatih dan ofisial bertolak ke Thailand melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, hari Jumat. Pasukan pelatih Indra Syafri tersebut berangkat ke SEA Games 2025 dengan satu tekad, yakni mempertahankan emas. Indra Syafri dan official team berangkat bersama 19 pemain. 4 pemain lain yang merumput di Eropa bakal langsung terbang ke Chiang Mai, Thailand hari Minggu. Kita akan siapkan priorisasi sebaik mungkin. Semoga nanti di fase grup, sampai saat sekarang masih 3 pertandingan, kita bisa akan maksimal. Oleh sebab itu semua pelatih akan berusaha menyiapkan program yang baik nanti di Chiang Mai. Baik semua, ya, fit semua, ya. Oke. Di SEA Games 2025, Garuda Muda berada di grup C bersama Singapura, Filipina, dan Myanmar. Laga perdana 5 Desember mendatang, Ivar Jenner dan kolega bertemu Singapura. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR Biren melakukan evakuasi warga terjebak di atas pohon yang merendam desa mereka dengan ketinggian air hingga 2 meter. Inilah detik-detik penyelamatan dan evakuasi warga yang terjebak banjir di Kabupaten Biren, Provinsi Aceh oleh tim Basarnas. Evakuasi yang dilakukan Basarnas dengan perahu karet tersebut merupakan hari ketiga yang dilakukan sejak banjir besar melanda kawasan Biren dan sekitarnya. Selama 3 hari beroperasi, Basarnas berhasil mengevakuasi warga terjebak di Kabupaten Biren berjumlah 900 kepala keluarga dan 99 jiwa. Dari Banda Aceh, Sukri iNews melaporkan.
Petugas berhasil mengevakuasi 17 dari 23 korban hilang akibat banjir bandang di Aceh Tenggara, Aceh. Dari 17 korban yang ditemukan, 10 orang ditemukan dalam kondisi selamat, sementara 7 orang lainnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Banjir bandang menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Tenggara. 17 korban hilang dari total 23 korban berhasil ditemukan, di mana 10 orang ditemukan dalam kondisi selamat, sementara 7 orang lainnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sulitnya medan dan akses jalan akibat terputus diterjang banjir membuat proses evakuasi korban mengalami kendala. Sejumlah alat berat pun dikerahkan dalam proses evakuasi. Kemarin juga kita fokus evakuasi yang korban yang terdampak, yang butuh dievakuasi, yang selamat kita evakuasi. Kemudian menggunakan drone thermal, bila mana itu manusia jenazah bisa terdeteksi dengan thermal itu. Kemudian kita gunakan dengan penyisiran di pinggiran sungai. Itu upaya yang kita lakukan. Hingga Jumat malam, 6 orang lain yang dilaporkan hilang masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Dari Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Banjir bandang di Kabupaten PD Jaya Aceh tak hanya merusak fasilitas umum, tetapi juga menghancurkan ratusan rumah di Desa Pantai Gelima, Kecamatan Meredu, Kabupaten PD Jaya. Lumpur setinggi 3 meter juga menimbun kendaraan warga. Beginilah kondisi banjir bandang di Kabupaten PD Jaya Aceh memporak-porandakan ratusan rumah warga. Ratusan kendaraan roda 4 dan roda 2 tertimbun lumpur bekas material banjir bandang di jalan serta di depan rumah warga. Sebagian rumah warga rusak parah akibat dihantam kayu gelondongan yang terbawa arus banjir bandang. Mirisnya lagi, di lokasi saat ini tidak ada air bersih dan obat-obatan untuk warga. Sebagian anak-anak dilaporkan mulai diserang penyakit demam karena sempat terjebak banjir beberapa hari di atap rumah. Sementara itu, seorang santri di Kabupaten PD Jaya Aceh ditemukan tewas usai terseret arus banjir pada Kamis kemarin. Santri Dayah Mudi Mesra Samalanga atas nama Muhammad Rais berusia 19 tahun ini ditemukan pada Jumat pagi usai pencarian panjang selama hampir 20 jam. Ia bersama 4 santri lainnya terseret arus banjir pada Kamis kemarin. Tragedi memilukan ini bermula ketika 5 santri berupaya melintasi kawasan rel kereta api yang terendam banjir tidak jauh dari kantor Polsek Jangkabuya, Kabupaten PD Jaya. Kuatnya arus banjir menyeret mereka. 2 santri berhasil diselamatkan rekan-rekannya, sementara Rais terseret lebih jauh. Hingga akhirnya pada Jumat pagi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, jasad korban ditemukan sekitar 50 meter dari titik awal ia terseret. Pemirsa, hingga Jumat malam, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengonfirmasi jumlah korban tewas akibat bencana banjir dan longsor yang melanda Provinsi Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat sebanyak 174 jiwa. Alhamdulillah. 174 orang meninggal dunia, 79 orang hilang, dan 12 lainnya luka-luka akibat bencana hidrometeorologi yang melanda Provinsi Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Bencana ini turut merusak infrastruktur di sejumlah wilayah terdampak dan membuat gangguan sistem jaringan telekomunikasi yang memicu keterlambatan pendataan. Untuk mengatasinya, BNPB memasang perangkat Starlink di sejumlah titik guna menjaga kelancaran komunikasi darurat. Sementara itu, bagi para pengungsi, BNPB bersama pemerintah daerah
telah menyalurkan sejumlah logistik bantuan dari Presiden Prabowo ke sejumlah titik lokasi terdampak, baik melalui darat, udara, untuk mencapai lokasi terisolasi. Pemirsa, korban banjir bandang dan longsor Sibolga dan Tapanuli Tengah berjalan kaki puluhan kilometer untuk mendapat keluar dari wilayah terisolasi akibat bencana banjir dan longsor. Personel TNI Polri pun harus membuat jembatan darurat agar para pengungsi dapat melintasi arus deras sungai yang membuat warga terisolasi. Satu persatu korban banjir bandang yang terisolir di Desa Aek, Garoga, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, menyeberangi sungai deras dengan menggunakan jembatan darurat yang dibangun personil TNI Polri. Personil TNI Polri berinisiatif mengerahkan alat berat untuk membangun jembatan darurat menggunakan batang kayu. Sebelum menyeberangi sungai, para korban banjir bandang dan longsor ini harus berjalan kaki puluhan kilometer untuk sampai ke lokasi bibir sungai lantaran akses jalan utama yang rusak dan terputus akibat banjir dan longsor. Longsor yang terjadi di mana-mana. Kita cari akses jalan ya, jalan potong-potong di mana-mana juga tidak memang. Berarti ini Bapak jalan kaki dari Sibolga sampai sini? Betul, tepat sekali. Berapa hari Pak? Kita mulai semalam. Baru satu hari satu malam. Hingga saat ini, pihak Puskesmas Batang Toru telah menerima sedikitnya 30 orang korban meninggal dunia dan 166 korban luka. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulya Siagian, Ainus melaporkan. Udah 2 hari tidak ketemu. Sebentar lihat telepon semua nggak ada, listrik mati. Mudah-mudahan sehat ya. Pak, mereka di mana sekarang ini Pak? Aduh, saya mau pengen tahu aja Pak. Nanti ke pengungsian aja nanti kita tanya di. Pak Bupati, tolong kami dulu di sini Pak Bupati. Kami udah di tengah hutan ini, kiri kanan udah longsor Pak Bupati. Gak ada lagi jalan keluar Bupati. Kiri kanan udah longsor ini. Gak bisa kami keluar Pak Bupati. Ada sekitar 50 orang kami di Bupati. Sekitar 50 orang kami di Bupati. Di tengah hutan Bupati. Ada lagi jalan keluar. Tolong kasih bantuan dulu Bupati. Kayak mana bisa kami keluar di sini? Kiri kanan udah. Alhamdulillah selamat, alhamdulillah nyampe sekarang, alhamdulillah. Pak. Kan gini dai. Không gửi đấy ok. Làm ra cái thôi. Pemirsa, Wali Kota Sibolga Ahmad Syukri Nazri yang sempat hilang akibat bencana banjir dan longsor ditemukan selamat. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyatakan Wali Kota Sibolga terjebak longsoran dan harus berjalan kaki selama 4 hari. Wali Kota Sibolga Ahmad Syukri Panari dinyatakan selamat usai hilang kontak terjebak banjir dan longsor pada Selasa kemarin. Berdasarkan pernyataan dari Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Ahmad Syukri terjebak di longsoran dan banjir di antara Jalur Sibolga dan Tarutung dan harus jalan kaki selama 4 hari. Sementara komunikasi di Sibolga lumpuh akibat longsor.
Saat ini kondisi Ahmad Syukri dalam keadaan sehat dan membutuhkan istirahat setelah berjalan selama 4 hari. Kalau dari saya ya, kebetulan tadi sudah langsung berkomunikasi dengan Pak Wakil Wali Kota Sibolga. Wali Kota Sibolga. Tadi pada saat berkomunikasi, iya kan masih muda beliaunya, jadi kelihatannya capek tapi mukanya segar gitu. Jadi menyampaikan, ya udah Pak Wali besok aja kita ketemu. Sekarang Bapak istirahat dulu. Beliau ngomong, saya jalan kaki Pak 4 hari gitu ya. Karena kebetulan beliau terjebak di rute longsoran yang tadi saya katakan antara Sibolga dengan Tarutung. Rencana kami ketemu untuk melihat Sibolga ya. Kan berita awal tuh Sibolga yang parah. Ternyata setelah kita sampai di sini, Sibolga justru tidak terlalu parah. Justru yang parah Tapanolitannya. Ya. Syukri semula berada di Medan sebelum bencana besar melanda Tapanuli Tengah dan Sibolga. Usai mendapat laporan soal kondisi cuaca ekstrim, Syukri langsung bergegas kembali ke daerahnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan warga korban longsor Tapanuli Utara, Sumatera Utara 5 hari mengungsi di sebuah gereja. Sementara 14 orang warga masih dalam pencarian petugas gabungan. Sudah 5 hari warga desa Sibalanga mengungsi di Dusun Sibalanga Jae, Desa Sibalanga, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Pemerintah memberikan tempat posko dan dapur umum di 2 titik, yakni di Gereja HKBP Sibalanga Parsikaman dan di kantor desa. Ratusan warga korban longsor di Adian Koting masih berkumpul di dalam Gereja HKBP Sibalanga Parsikaman. Donasi pun terus berdatangan, di antaranya pakaian, selimut, hingga obat-obatan. Sementara itu, warga masih menanti kabar dari pencarian anggota keluarganya yang hilang karena terjangan longsor. Kini personel TNI Polri serta pemerintah masih melakukan pencarian kepada para korban. Dari 21 orang yang tertimpa longsor, 7 orang sudah ditemukan, sementara 14 orang masih dilakukan pencarian oleh personel TNI, Polri, dan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Total ada 9 unit rumah yang tertimpa longsor, sedangkan jumlah keseluruhan rumah di Desa Sibalanga sebanyak 113 unit rumah, mulai dari rusak berat sampai rusak ringan. Akibat longsor di Dusun Sibalanga Pahae, Desa Sibalanga, sudah 4 hari listrik dan jaringan sinyal komunikasi terputus. Ya, untuk mengetahui informasi terkini dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, kita sudah terhubung dengan jurnalis iNews, ada Indra Mulia Siagian yang ada di Puskesmas Batang Toru. Selamat siang Indra, bagaimana situasi terkini di sana saat ini Indra? Ya, perlu dapat kami sampaikan ya, saat ini petugas TNI Polri beserta dibantu dengan alat berat masih berusaha mengevakuasi material banjir bandang di areal badan jalan, di mana hal ini dilakukan petugas guna dapat memberikan akses masuk bagi para relawan untuk memberikan bantuan evakuasi kepada para korban serta memberikan bantuan kepada para korban. Perlu dapat kami sampaikan juga, sampai saat ini banyak para korban yang berada di posko pengungsian tengah menderita penyakit, diserang penyakit, mulai dari gatal-gatal, diare hingga batuk. Begitu, Mbak. Ya, Indra, kalau di Tapanuli Selatan ini total jumlah korban meninggal berapa orang dan berapa korban lagi yang diduga masih hilang dan masih dilakukan pencarian di sana? Baik, dapat kami sampaikan juga korban yang meninggal dunia yang berhasil ditemukan oleh petugas itu berjumlah 32 orang. Sedangkan korban yang luka-luka itu mencapai 186. Hal ini tidak menutup kemungkinan akan bertambahnya para korban lagi, di mana sampai saat ini masih banyak pihak keluarga yang mengaku kerabatnya hilang kontak pasca terjadi bencana longsor dan banjir bandang kemarin.
Baik, Indra, lalu bagaimana dengan kondisi banjir yang menerjang sejumlah wilayah di sana? Apakah ketinggian air masih tinggi di beberapa permukiman atau sudah mulai surut, Indra? Baik, bisa kita sampaikan bahwa ketinggian air saat ini sudah mulai turun ya, lantaran di sini intensitas curah hujan sudah mulai berkurang, di mana matahari sudah mulai dapat bersinar di Tapanuli Selatan, Pak. Baik, lalu dengan jalannya proses evakuasi saat ini apa saja hambatan yang dialami oleh petugas di sana dan apakah jumlah petugas maupun peralatan evakuasi cukup memadai untuk melakukan proses pencarian korban hilang? Ya, bisa dibilang kalau apanya itu alat berat kita kurang masih ya. Kalau tadi kita sempat berbincang-bincang dengan beberapa petugas, ya mereka butuh alat-alat berat karena ketinggian material lumpur itu dan mencapai paha, Mbak, sekitar 1 meter lebih. Di samping itu adanya bongkahan-bongkahan kayu menutupi pemukiman warga, Mbak. Baik, terima kasih Indra Siagian langsung dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga keselamatan. Pemirsa, di tengah bencana banjir dan longsor yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah, momen mengharukan terekam. Seorang pria berjalan kaki selama 2 hari menembus area longsor demi mencari keberadaan anak dan istrinya. Udah 2 hari tidak ketemu. Seorang pria bermarga Hutauruk berjalan kaki puluhan kilometer untuk mencari keberadaan anak dan istrinya di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Momen ini diketahui dari video yang diunggah Masinton Pasaribu, Bupati Tapanuli Tengah, di media sosialnya. Masinton pun berjanji akan membantu Hutauruk untuk berkoordinasi mencari keluarganya yang hilang. Diketahui Kecamatan Tuka merupakan salah satu lokasi banjir terparah di Tapanuli Tengah. Akibatnya banyak warga yang terpisah dari keluarga mereka. Pemirsa, rumah dinas Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution terendam banjir. Banjir akibat meluapnya Sungai Babura yang ada tepat di sisi rumah dinas Gubernur Sumatera Utara. Rumah dinas Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution di Jalan Sudirman, Kota Medan, Sumatera Utara ikut terendam banjir. Luapan air Sungai Babura yang berada tepat di sisi rumah dinas Gubernur Sumatera Utara menggenangi pekarangan hingga masuk ke sejumlah ruangan di rumah dinas. Bahkan sejumlah kendaraan yang terparkir di halaman juga terendam banjir. Banjir dipicu karena tingginya curah hujan yang mengguyur Kota Medan selama sepekan. Pasca banjir yang melanda rumah dinas Gubernur Sumatera Utara ini, sejumlah petugas membersihkan pos penjagaan. Hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai kondisi drainase atau penanganan banjir di area tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Bobi Pakpahan, iNews melaporkan. 2 orang meninggal dunia dan 5 orang luka-luka akibat longsor di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Korban meninggal dunia telah dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Ayo. La ilaha illallah. Ayo ummah habis. Pantang. Sekitar jam 5 pagi, longsor terjadi di daerah Kasang Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Akibat longsor tersebut, 2 orang meninggal dunia, 5 luka-luka. Sementara korban meninggal dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan hari ini. Menurut keluarga, 2 dari 3 rumah yang terkena longsor sudah dikosongkan. Jadi jam 5 tadi subuh, jadilah longsor besar gitu. Jadi korban jiwa satu pesawat itu terdiri dari ibu, yang satu. Saat ini alat berat melakukan pembersihan material longsor di rumah warga. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, iNews melaporkan.
Pemirsa, hujan yang terus mengguyur Solok, Sumatera Barat masih mengancam warga. Debit air sungai yang kencang membuat sejumlah rumah hanyut tertelan. Alhamdulillah, selamat. Alhamdulillah, nyampe sekarang. Alhamdulillah. Bagaikan bertaruh nyawa, seorang pria menyeberangi sungai dengan arus deras di Solok, Sumatera Barat. Hujan terus-menerus sejak 26 November membuat sungai di Solok meluap. Bahkan derasnya arus banjir membuat sejumlah rumah hanyut ditelan air. Tak hanya rumah, jembatan penyeberangan pun terputus akibat tidak kuat menahan arus sungai. Pemerintah mengimbau masyarakat tetap waspada, kesiapsiagaan, dan segera melapor jika memerlukan bantuan atau evakuasi. Petugas menyampaikan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih terjadi dan memicu banjir di berbagai titik wilayah di Solok. BPBD Solok mencatat data sementara banjir membuat 598 keluarga terdampak atau 3.362 jiwa. Data kerusakan fasilitas umum dan infrastruktur masih dikumpulkan tim lapangan. Di hari kedua pencarian korban banjir bandang di Padang Panjang, tim SAR gabungan menemukan 11 jenazah di sepanjang aliran Sungai Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dengan ditemukannya 11 jenazah hari ini, maka total korban yang sudah ditemukan menjadi 19 orang. Tim SAR gabungan berhasil menemukan 11 jenazah diduga korban banjir bandang di Padang Panjang, Sumatera Barat yang terjadi 2 hari lalu. Jenazah korban ditemukan di sepanjang aliran Sungai Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Sebelum dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Padang, jenazah dibawa terlebih dahulu ke Puskesmas Kayu Tanam Padang Pariaman. Menurut Kepala Puskesmas Kayu Tanam, jenazah yang ditemukan berjenis kelamin laki-laki dewasa dan perempuan dewasa dan anak-anak. Menemukan dalam 2 hari ini dari tanggal 27 sampai tanggal 28 sekarang ini sudah 18 orang. Hari pertama itu 7 orang, di mana yang 7 itu adalah 3 laki-laki dewasa, 1 anak laki-laki, kemudian yang 3 lagi adalah perempuan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mendoakan korban bencana banjir di sejumlah titik di Indonesia agar duka dan penderitaan yang dialami akibat bencana tersebut diringankan. Doa ini dipanjatkan Prabowo di hadapan para guru dalam Hari Guru Nasional 2025. Yang terjadi di beberapa tempat di Nusantara kita ini, yang terakhir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tentunya kita berdoa agar mereka senantiasa dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, diringankan duka dan penderitaan mereka. Pemerintah cepat, kita dari hari-hari pertama sudah bereaksi, sudah mengirim bantuan dan reaksi melalui jalur darat dan udara, tetapi memang kondisinya sangat berat, banyak yang terputus, cuaca juga. Menteri Keuangan Purbaya ancam bekukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai jika gagal memperbaiki kinerjanya yang kini bercitra buruk di mata masyarakat hingga pimpinan tertinggi. Jika dalam setahun tak ada perbaikan, pemerintah membuka potensi masalah kepabeanan dan cukai di Indonesia dialihkan ke perusahaan swasta asal Swiss, SGS. Menteri Keuangan RI Purbayayudi Sadewa mengungkap, kini pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai sudah mulai semangat memperbaiki kinerjanya.
Meski demikian, melihat banyak modus nakal yang dilakukan sejumlah oknum dan mencoreng citra institusi Bea Cukai, Purbaya mengancam bakal bekukan Ditjen Bea Cukai dan merumahkan 16.000 pegawainya. Dijumpai usai rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta kemarin Kamis, Purbaya juga menjelaskan apabila pembenahan gagal selain membekukan Bea Cukai, pemerintah juga akan menyerahkan tugas kepabeanan kepada Swiss General Surveillance seperti dahulu. Jadi kita harus perbaiki dengan serius. Saya bilang dengan mereka, saya sudah minta waktu ke Presiden 1 tahun untuk nggak diganggu dulu. Saya biarkan saya beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai. Karena ancamannya serius. Kalau kita Bea Cukai nggak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, Bea Cukai bisa dibekukan diganti dengan SGS. Sementara itu, guna memperbaiki kinerja Bea Cukai, berbagai unit telah meningkatkan kinerja dan tata kelola internal dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan, selain tekanan struktural dan regulasi, Purbaya juga mengandalkan teknologi kecerdasan AI untuk kurangi peluang praktik nakal di lapangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Sosial terus menyalurkan BLT Kesra kepada masyarakat di berbagai daerah. Hingga kini, lebih dari 12 juta penerima manfaat telah menerima bantuan melalui PT Pos Indonesia. Penyaluran BLT Kesra dilakukan dengan 3 mekanisme, melalui kantor pos, penyaluran berbasis komunitas, dan diantar langsung untuk menerima lanjut usia atau sedang sakit. Setiap penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp900.000. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan selain menyalurkan bansos, Kemensos dan PT Pos juga menjalankan program Sekolah Rakyat yang membuka kesempatan beasiswa bagi lulusannya di Universitas Logistik Bisnis Internasional. PLT Dirut Pos Haris menegaskan penyaluran di berbagai daerah terus berjalan dan total penerima nasional sudah melampaui 12 juta orang. Secara langsung penyaluran BLTS yang sekarang memasuki tahap kedua yang secara umum berjalan dengan baik. Yang kedua, kami melakukan MOU di mana PT Pos akan memberikan dukungan pada sekolah rakyat melalui beberapa program. Realisasi sudah dari alokasi yang disampaikan mulai tahap 1 dan tahap 2 ada total sampai 12.285.359, yang 600 adalah untuk daerah 3T. Saat ini sudah terrealisir 62,37% ya teman-teman. Jadi sudah tersalur 7,6 juta. Kami punya PR tinggal menyelesaikan 4,6 juta lagi. Target kami insya Allah di akhir November ini tugas ini. Mantan Direktur Utama ASDP Ira Puspadewi dan 2 mantan direksi ASDP lainnya dibebaskan KPK setelah mendapatkan rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto. Ira Puspadewi dan 2 mantan direksi ASDP lainnya yaitu Muhammad Yusuf Hadi dan Hari Muhammad Adi Caksono keluar dari rutan KPK sekitar pukul 5 sore kemarin. Ketiganya keluar dari bui KPK di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian. KPK membebaskan ketiga mantan petinggi ASDP ini setelah menerima salinan keputusan rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto. Sebelum mendapat rehabilitasi, ketiga petinggi ASDP ini divonis bersalah dalam kasus korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara sebesar 1,25 triliun rupiah. Dalam momen ini, Ira mengucapkan terima kasih khususnya kepada Presiden Prabowo. Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah berkenan menggunakan hak istimewanya dengan rehabilitasi bagi perkara kami. Harapan kami ke depan, semoga tatanan hukum di negeri kita tercinta ini dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para profesional, anak bangsa yang sungguh-sungguh melakukan kerja besar untuk Indonesia yang kita punya, Indonesia yang kita cintai, untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih semuanya, mohon doa, semoga kita semua bekerja sama sebagai anak bangsa
yang memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, atlet juara dunia angkat besi Rizky Juniansyah dilantik menjadi prajurit TNI Angkatan Laut. Atas prestasinya yang telah mengharumkan Indonesia, kini Rizky resmi menyandang pangkat Letnan II. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto melantik atlet angkat besi kebanggaan Indonesia, Rizky Juniansyah, sebagai prajurit TNI Angkatan Laut. Rizky dilantik bersama 50 perwira muda lainnya dalam upacara di Gor Ahmad Yani, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, kemarin Kamis. Setelah mengambil sumpah, atlet juara dunia angkat besi Rizky Juniansyah resmi menyandang pangkat Letnan II. Prestasi Rizky dalam dunia olahraga mendapat apresiasi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Sebagai atlet, Rizky dinilai telah mengharumkan nama Indonesia dan layak mendapat penghargaan negara melalui kesempatan mengabdi sebagai perwira TNI. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberi 3 arahan utama pada Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat rapat di Istana Merdeka Jakarta kemarin Selasa. Arahan tersebut terkait peningkatan kesejahteraan atlet serta penguatan ekosistem pembinaan olahraga nasional. Erick mengungkap para atlet akan mendapat beasiswa LPDP dan berpeluang menjadi aparatur sipil negara maupun TNI dan Polri atas pengorbanan mereka untuk mengharumkan Indonesia. Bapak Presiden ingin memastikan kesejahteraan atlet itu menjadi prioritas. Ada 3 hal yang beliau minta saya tindak lanjuti. 1, mengenai beasiswa atlet LPDP. Untuk benar-benar nanti dialokasikan seperti apa. Lalu juga atlet-atlet yang memang berprestasi bisa juga diberi kesempatan tadi apakah masuk menjadi ASN atau TNI Polri. Nanti kita coba karirnya. Erick juga menjelaskan Presiden Prabowo tengah meninjau ulang skema bonus bagi para atlet SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade. Meski demikian, penyusunan nominal bonusnya akan dikonsultasikan lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan. Sejumlah nasabah diduga kehilangan dana hingga puluhan miliar rupiah di salah satu perusahaan sekuritas tempat para nasabah berinvestasi. Mereka melaporkan kasus ini ke Barreskrim Polri karena menilai tak ada kejelasan pertanggungjawaban dari pihak perusahaan. Korban yang boleh nih, sini boleh nih. Coba sambil membawa bukti transaksi, sejumlah nasabah salah satu perusahaan sekuritas swasta mendatangi Mabes Polri Jumat siang. Mereka datang melaporkan dugaan tindak pidana penipuan, akses ilegal hingga tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Total kerugian yang dilaporkan mencapai hingga 90 miliar rupiah. Para nasabah menilai pihak perusahaan tidak menunjukkan upaya pertanggungjawaban secara transparan, terutama terkait kehilangan dana yang terjadi berulang kali. Pihak sekuritas juga diduga mengakui adanya ratusan transaksi ilegal yang bukan dilakukan oleh nasabah. Sementara korban membuka posko pengaduan karena diduga masih ada nasabah lain yang belum melapor. Boleh nih, sini boleh nih, coba ceritakan. Klien kami itu menaruh uangnya akan bentuk saham di sekuritas Mirai. Kemudian pada tanggal 6 Oktober 2025 jam 19.34 waktu Indonesia Barat, klien kami mendapatkan email notifikasi trade confirmation pada email yang terdaftar untuk membuka akun di aplikasinya mereka, Neo Hots, ya kan? Yang dimana bahwa klien kami tidak pernah melakukan transaksi. Ya, pemirsa, masih di Ayu Siang bersama saya Pram Senjaya. Tabrakan beruntun, truk kontainer menabrak 2 mobil dan 5 motor di lampu merah dekat Mall Cikampek, Karawang. Akibatnya seorang pengendara motor tewas. Sejumlah kendaraan ringsek akibat terlibat tabrakan beruntun. Beberapa korban tergeletak di jalan, bahkan seorang pengendara motor diinformasikan tewas. Sementara beberapa lainnya terluka.
Petugas Satlantas Polres Karawang pun mengevakuasi kendaraan yang terlibat tabrakan beruntun ini. Sopir truk kontainer mengaku truk hilang kendali akibat rem tidak berfungsi. Polisi pun lakukan olah TKP dan lakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab tabrakan beruntun ini. Mereka tahu, perapatan tahu. Jadi pelan-pelan, saya begitu mau masukin gigi, ya masuk-masuk, akhirnya nyolong aja. Terpaksa beruntun lah gitu. Kejadian jam berapa itu tadi, Pak? Setengah 7 lah. Setengah 7. Untuk korban sendiri tadi Bapak memang udah nggak ketahan apa gimana, Pak? Apa itu? Untuk sampai bisa nabrak itu? Ya, maksudnya, apa posisi lampu merah? Dia tahu, lampu merah tahu. Kata saya ke perapatan tahu. Berhubung remnya anginnya nggak ada, bro. Otomatis bro, nggak masuk gigi. Bapak dari arah mana tadi, Pak? Dari arah ini, Pak, arah Surabaya. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini langsung dari lokasi, pemirsa kita telah terhubung dengan jurnalis iNews, ada rekan Rudi Setiawan. Selamat siang rekan Rudi, bagaimanakah kondisi terkini pasca tabrakan beruntun di lokasi hingga saat ini? Ya, Pram dan pemirsa, selamat siang. Kami informasikan untuk informasi terkini kecelakaan beruntun yang terjadi di depan, persisnya di depan kurang lebih hanya 100 meter dari Mall Cikampek, atau persis tepatnya di depan Rumah Sakit Karya Husada Cikampek, di mana ada 13 unit kendaraan yang memang terlibat kendaraan ini akibat kecelakaan beruntun. Saya konfirmasi kembali yang tadi semulanya memang ada korban, kurang lebih ada 1 orang yang meninggal, tapi ternyata tadi telah dibawa ke rumah sakit, ada korban yang meninggal. Jadi total jumlah korban yang meninggal 2 ya, Pram, ada 2. Kemudian untuk jumlah yang mengalami luka-luka juga ada 5 orang. Dengan demikian jumlah korban keseluruhan ya ada 12 orang. Sementara itu untuk kendaraan yang terlibat ada 13 unit kendaraan, di mana untuk kendaraan itu sendiri dipicu akibat kendaraan truk yang diduga mengalami gangguan rem, di mana kendaraan ini yang mengangkut maksud saya kendaraan yang mengangkut dari arah Surabaya menuju ke Tanjung Priok saat berada di lampu merah. Pertigaan mengalami kesulitan persneling untuk masuk gigi menurut keterangan pengemudi, di mana sehingga mereka tidak bisa mengendalikan untuk kendaraan tersebut, dan sehingga langsung menabrak sejumlah kendaraan yang sedang berdiri atau sedang berhenti di lampu merah pertigaan Cikampek. Dan perlu kami informasikan untuk kendaraan sampai saat ini ada sejumlah kendaraan yang sudah berhasil juga dievakuasi, yaitu diantaranya ada 4 kendaraan minibus, 4 kendaraan minibus, kemudian ada 3 unit truk yang terlibat, kemudian juga ada 5 motor yang terlibat. Dan di belakang saya ini merupakan ini kendaraan-kendaraan yang masih belum diangkat, sedang baru diangkat ini kemudian. Dan proses untuk di lokasi saat ini juga pihak kepolisian dari Polres Karawang, dari polisi lalu lintas sedang melakukan olah TKP. Dapat saya gambarkan situasi terkini sedang dilakukan olah TKP untuk ya ini lokasi saat ini ya, Pram. Dapat kami gambarkan ini lokasi terkini bahwa ya ini lokasinya. Untuk sementara ini pihak kepolisian lalu lintas sedang melakukan olah TKP, di mana untuk menyelidiki sebab penyebab kecelakaan itu sendiri. Dan ini merupakan pihak kepolisian lalu lintas sedang melakukan olah TKP yang melibatkan 13 kendaraan dan 7 orang yang mengalami jadi korban akibat kecelakaan beruntun itu. Dan 2 orang dinyatakan meninggal dan 5 saat ini sedang ditangani oleh pihak rumah sakit, di mana memang seluruh korban karena berdekatan dengan TKP itu sendiri hanya aja sekitar 100 meter dari pihak maksud saya dari lokasi rumah sakit Karya Husada. Jadi seluruh korban saat ini sedang mendapatkan penanganan medis oleh pihak rumah sakit Karya Husada. Sementara itu untuk tim olah TKP saat ini pihak kepolisian sudah sedang melakukan. Ya, Pram, sementara itu yang dapat kami informasikan, Pram. Oke, rekan Rudi, apakah Anda mengetahui informasi terkini terkait kondisi 5 orang yang saat ini masih terluka? Seperti apa kondisinya?
Ya Pram, diulangi Pram, terputus-putus. Ya, kondisi 5 orang yang Anda katakan terluka saat ini seperti apa? Ya Pram, untuk kondisi yang 5 orang itu memang kondisinya diantaranya ada seorang balita yang kondisinya juga mengalami luka-luka, di mana dari kelima korban itu mereka rata-rata mengalami cukup serius, luka serius di bagian, rata-rata mereka para pengemudi kendaraan sepeda motor. Dan untuk korban yang meninggal, kalau sementara ini dapat kami informasikan 2 orang itu merupakan warga Cikampek yang berada masih di domisili Kecamatan Cikampek, Pram. Ya. Oke, baik. Demikian, Pram. Baik. Jawa Barat, kami masih menanti hasil update terkini dari olah TKP di lokasi. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan Rudi Setiawan. Besar-besaran di tepi barat bagian utara, terutama di Tuban dan Tamun. Seluruh jalur utama ditutup sementara militer memperkuat pasukan dan menetapkan jam malam total di kawasan tersebut. Warga melaporkan tentara Israel melakukan penggerebekan ke puluhan rumah warga Palestina. Mereka mendobrak dan menggeledah rumah beberapa kali, pintu dirusak, barang pun diobrak-abrik. Bahkan beberapa keluarga diusir dari rumah mereka sendiri karena pasukan Israel telah mengambil alihnya. Belasan pemuda dilaporkan ditangkap dalam penggerebekan besar di Tamun. Lebih dari 53 pemuda ditahan dengan pengawasan ketat di pos-pos militer Tayasir dan Hamra. Hingga kini militer Israel belum memberikan keterangan mengenai alasan operasi besar-besaran ini. Namun penyisiran, penangkapan, hingga kerusakan properti terus terjadi dan memperbesar kekhawatiran akan potensi eskalasi yang lebih luas di tepi barat. Sementara itu, pemirsa, kebakaran 7 gedung apartemen di permukiman Wang Fuk Court, Taipo, Hong Kong menewaskan 128 orang. 7 korban tewas merupakan warga negara Indonesia. Data korban hingga Jumat malam, jumlah korban meninggal telah mencapai 128, 79 lainnya luka parah dirawat tersebar di 15 rumah sakit di Hong Kong. Hasil koordinasi dengan kepolisian Hong Kong diketahui 7 orang WNI tewas. Seluruh korban merupakan perempuan dan pekerja migran Indonesia sektor domestik. 1 orang WNI masih dirawat di rumah sakit, kondisinya stabil dan menunggu pemulihan. Hasil konsolidasi data ketenagakerjaan serta verifikasi lapangan yang dilakukan oleh KJRI Hong Kong tercatat ada 140 WNI yang bekerja di kawasan pemukiman Wang Fuk Court. Dari jumlah tersebut, 61 orang telah berhasil dikonfirmasi keberadaannya, termasuk WNI yang meninggal dunia. Sementara 79 WNI lainnya masih dicari. Polisi menangkap 3 orang terkait kebakaran ini, yakni direktur dan konsultan teknik perusahaan konstruksi yang menangani proyek renovasi. Tak terima videonya tersebar tanpa izin, selebritas Inara Rusli datangi Barreskrim Polri. Inara melaporkan penyebar rekaman CCTV di rumahnya atas dugaan pelanggaran ITE. Selebritas Inara Rusli melaporkan penyebar rekaman CCTV adegan syurnya bersama Insanul Fahmi ke Barreskrim Mabes Polri. Dirinya tak terima, rekaman itu dijadikan barang bukti untuk melaporkan dugaan perselingkuhan dan perzinaan. Dalam laporannya, Inara menjerat penyebar rekaman CCTV itu dengan pasal dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE karena rekaman CCTV rumahnya diduga telah disebar tanpa izin. Member itu, klien kami mengetahui bahwa ada dugaan CCTV ya. Makanya yang kami tegaskan di sini bahwa klien kami telah membuat laporan polisi ya di Mabes Polri terkait dugaan illegal access ya pada tanggal 26 November 2025. Laporan itu pun dibenarkan Kasubdit 1 Siber Barreskrim Polri, Kombes Pol Rizky Agung Prakoso lewat pesan singkat. Ini mau menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi dan
untuk semua pihak. Kalau ada yang masih percaya sama aku berterima kasih dan memohon doanya. Cukuplah Allah yang jadi sebaik-baik saksi bagi amalan kita. Seperti diketahui, istri Insanul Fahmi, Wardati Namawa, telah melaporkan Inara ke Bareskrim Polri dan menjadikan video rekaman CCTV di rumah Inara sebagai bukti dugaan perselingkuhan dan perzinaan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Sosial pastikan bantuan telah disalurkan dengan total nilai mencapai 9,6 miliar. Di mana Kemensos juga mengerahkan seluruh sumber dayanya di titik bencana untuk bantu proses evakuasi, pengelolaan pengungsian hingga penyediaan sarana air bersih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut seluruh instansi bergerak serentak di bawah komando Presiden Prabowo Subianto untuk menangani bencana di Sumatera. Kemensos menjadi bagian dari operasi bersama tersebut, terutama pada sektor penyaluran bantuan logistik dan shelter. Selain itu, sebagian besar titik bencana telah disalurkan bantuan meski ada beberapa wilayah yang belum terjangkau. Meski demikian, Kemensos sudah menggerakkan seluruh jaringan gudang dan lumbung sosial yang tersebar hingga 700 lebih titik untuk memasuk kebutuhan darurat. Kementerian Sosial membantu mendukung sisi logistik dan shelter. Jadi kita semua tim sudah berada di semua titik, meskipun belum semuanya bisa dijangkau, tapi kita semua tim-tim kita sudah berada di sana berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Di Provinsi Aceh kita sudah mengirim dukungan lebih dari 3 miliar, di Provinsi Sumut lebih dari 6 miliar, dan di Provinsi Sumbar ini masih terus berjalan tapi sudah lebih dari 600 juta. Kementerian Sosial juga mengeluarkan seluruh sumber dayanya di titik-titik bencana untuk membantu proses evakuasi, pengelolaan pengungsian, hingga penyediaan sarana air bersih. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David iNews melaporkan. Ya pemirsa, TNI Angkatan Udara mengerahkan sejumlah pesawat angkut berat untuk membawa bantuan ke sejumlah lokasi bencana di Sumatera. TNI juga mengoptimalkan sejumlah lanut sebagai pusat koordinasi bantuan serta pemantauan titik-titik bencana. Dua pesawat Hercules membawa bantuan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau, Padang, Sumatera Barat. Kedua pesawat ini lepas landas dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta dengan membawa sejumlah perlengkapan logistik untuk penanggulangan bencana di lokasi terdampak di Aceh dan Padang, Sumatera Barat. TNI AU juga turut mengerahkan helikopter untuk mendistribusikan bantuan ke daerah yang terisolasi dan tidak dapat dijangkau melalui jalur darat ke lokasi bencana di sejumlah titik. Sementara itu, dengan menggunakan helikopter, TNI Angkatan Udara juga mendistribusikan bantuan logistik ke wilayah terdampak bencana di Sibolga, Sumatera Utara. Helikopter mengangkut 2.200 kg logistik, meliputi sembako, air minum, makanan instan, dan perlengkapan bayi, serta perlengkapan dengan titik pengantar distribusi di Bandara Tobing Sibolga dan lapangan Matauli Sibolga. TNI AU menyiagakan 3 helikopter Karakal di Lanut Rusmin Nurjadin untuk mempercepat penyaluran bantuan ke daerah yang tidak dapat dijangkau pesawat angkut. TNI juga mengoptimalkan sejumlah lanut yang berada di wilayah terdampak bencana sebagai posko koordinasi arus bantuan dan pusat pemantauan kebutuhan lapangan. Sementara itu, pemirsa, Polri mengirimkan bantuan untuk korban bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Bantuan diterbangkan menggunakan pesawat, helikopter, dan juga kapal laut. Dalam upaya mempercepat bantuan bagi wilayah terdampak bencana, Polri mengerahkan sejumlah armada udara dan laut dari Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten. Hal ini dilakukan agar bisa menjangkau daerah terisolasi.
Sebanyak 2 pesawat yakni CN dan Fokker diterbangkan menuju Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan disalurkan antara lain kasur lipat, pelampung, air mineral, makanan, dan juga obat-obatan. Selain itu, puluhan ribu personil Polri disiagakan menghadapi potensi bencana. Ada jajaran sekitar yang aglomerasi atau berbatasan untuk membackup, sehingga serentak semuanya ini total 87.924 personil Polri yang telah disiagakan untuk menghadapi semua segala potensi ancaman bencana alam. Rekan-rekan, di sini bisa lihat seluruh unsur satuan fungsi yang ada, baik itu dari Polisi Udara termasuk Polri, Air, ya. Ya, pemirsa, puncak perayaan ulang tahun ke-36 tahun MNC Group di Jakarta Concert Hall Ice Tower Jakarta berlangsung hikmat. Perayaan dibarengi acara MNC AI Day bertema Empowering Innovation Through AI yang menegaskan komitmen MNC Group dalam transformasi digital di era modern saat ini. Pemotongan tumpeng oleh Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo beserta Eksekutif Chairwoman Liliana Tanusudibyo menandai syukuran peringatan ulang tahun ke-36 MNC Group di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Jakarta. Puncak perayaan hari ulang tahun ke-36 MNC Group sekaligus menjadi momentum pelaksanaan MNC AI Day. Acara bertajuk Empowering Innovation Through AI ini menjadi momen spesial bagi perusahaan yang didirikan Haritanu Sudibyo untuk mendorong transformasi digital, sekaligus memperkuat digitalisasi perusahaan. Kemajuan teknologi itu akan berimbas kepada apa? Efisiensi. Ini tidak bisa dihindari. Jadi itulah kenapa saya dorong kepada semua. Memang kita juga tidak inginkan, tapi saya dorong kepada semua supaya harus mengikuti perkembangan yang ada. Dan harus juga belajar terus. Supaya apa? Supaya kita ini ya, nggak ada pengurangan orang lagi. Karena kemajuan teknologi, karena makin berkembang bisnisnya. Sejumlah karyawan pemenang MNC Sports Competition 2025 menerima penghargaan berupa piala dan uang tunai sebagai bentuk apresiasi dalam memeriahkan HUT ke-36 MNC Group. Dari Jakarta, Kea Della Rosa, Rizky Solehudin, iNews melaporkan.